Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, selamat berjumpa dalam kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Tulungagung. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baiklah, pertama Ibu memperkenalkan diri, nama Sa'diatul Munawarah, Waka Kurikulum di SMP Negeri 1 Tulungagung. Anak-anak sekalian, materi yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pedoman pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 1 Tulungagung. Anak-anak, karena sekarang ini masa pandemi COVID dan pemerintah memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka kegiatan pembelajaran kita laksanakan masih dengan daring ya. Maka dari itu anak-anak silahkan kita menjaga protokol kesehatan dan sekaligus juga menjaga imun sehingga tetap sehat, dan juga menjaga iman sehingga batin kita juga sehat, itu anak-anak. Selanjutnya, sebelum kami masuk di materi tentang pedoman, kita melihat dulu bagaimana visi dan misi SMP Negeri 1 Tulungagung. Kalau kalian masuk di running tag depan itu tertulis sekolah unggul berbasis karakter. Maka dari itu ini visinya: iman, takwa, akhlak mulia, unggul prestasi, peduli lingkungan, dan berdaya saing global. Itulah anak-anak misi dari sekolah kita SMP Negeri 1 Tulungagung. Yang misi ini nanti dituangkan dalam visi. Silahkan dibaca di PPT nak ya. Terus selanjutnya, bagaimana prinsip pendidikan di masa pandemi COVID? Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi prioritas utama ya. Baiklah, sekarang kita masuk di kurikulum. Yang pertama, kompetensi inti ya. Kompetensi inti atau disebut KI itu terdiri dari KI sikap spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan, dan KI keterampilan. Nah, setelah KI atau kompetensi inti adalah KD atau kompetensi dasar. Setiap mata pelajaran itu memiliki KD-KD. Untuk pelajaran agama dan PPKN itu terdiri dari 4 KD, yaitu KD sikap spiritual, KD sikap sosial, KD pengetahuan, dan KD keterampilan. Sedangkan untuk pelajaran yang lain itu KD-nya 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan, namun penilaian sikapnya melekat dalam proses pembelajaran. Itu anak-anak sekalian. Terus selanjutnya anak-anak terkait dengan struktur kurikulum di SMP Negeri 1 Tulungagung. Struktur kurikulum di SMP Negeri 1 Tulungagung terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, kelompok umum atau A ya, kelompok A yang terdiri dari 7 mata pelajaran: pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B itu terdiri dari seni budaya, penjaskes, dan prakarya. Yang ketiga itu muatan lokal, yaitu bahasa Jawa. Dan yang keempat, kelompok bimbingan terdiri dari bimbingan konseling dan bimbingan TIK. Jumlah seluruhnya ada 13 mata pelajaran anak-anak, dan jumlah jam terdiri dari 42. Secara rinci nanti bisa dilihat di PPT anak-anak sekalian. Selain itu ada pengembangan diri anak-anak sekalian. Pengembangan diri terdiri dari pengembangan diri yang terprogram, yaitu kegiatan layanan konseling dan ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler wajib EWPK. Dan yang kedua adalah pilihan. Yang ini di SMP 1 banyak sekali anak-anak ya, ada 28 kalau di waktu normal ya. Itu terdiri dari kegiatan olahraga, dari ekstrakurikuler seni, terus yang ketiga kegiatan ilmiah, dan yang keempat tentang kemasyarakatan atau melatih anak-anak untuk berorganisasi. Terus selanjutnya yang tidak terprogram berupa kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan kegiatan keteladanan. Kesemuanya ini dalam rangka untuk penguatan pendidikan karakter di sekolah anak-anak ya.
Di situ nanti ada peringatan hari besar, upacara hari Senin, itu kan dalam rangka penguatan karakter nasionalisme, karakter religius itu ya. Terus selanjutnya juga di sekolah kita ada 6S ya, nanti yang akan dijelaskan di bagian kesiswaan ya, terkait dengan karakter ya. Nah, itu nanti yang akan ada di SMP Negeri 1 Tulungagung anak-anak sekalian. Selanjutnya terkait dengan minggu efektif, pertemuan tiap pelajaran kalau waktunya normal itu 40 menit ya. Kalau di SD kemarin kan 30 menit anak-anak ya, 35 menit. Nah, SMP 40 menit. Tetapi ketika masa pandemi Covid ini maksimal adalah 30 menit ya, karena kita berada di depan laptop, di depan HP, itu tentunya tidak sama dengan belajar ketika tatap muka biasa. Sedangkan jadwal pelajarannya juga sudah Ibu lampirkan di PPT, nanti silahkan dilihat. Yang merah itu masa pandemi Covid ya. Terus selanjutnya anak-anak sekalian, teknik pembelajaran di SMP Negeri 1 Tulungagung bagaimana? Kelas kita nanti adalah kelas Google Classroom anak-anak ya. Jadi anak-anak dan guru mata pelajaran masing-masing itu nanti akan membentuk kelas ya. Namanya Google Classroom ya. Di situ kita akan bisa belajar baik mengirimkan materi, video, anak-anak Bapak Ibu guru menyampaikan tugas, dan nilainya juga sudah masuk di situ sehingga lebih mudah kita menggunakan aplikasi ini. Tetapi mengawalinya kadang-kadang kita juga agak bingung, tetapi insya Allah nanti anak-anak pasti bisa. Selanjutnya anak-anak bagaimana setelah kita masuk di situ, setiap pembelajaran kita melalui kelas itu ya, kelas virtual itu. Nah, karena guru kita itu ada 13 anak-anak ya, guru kalian nanti di kelas 7 ada 13, maka nanti kalian memiliki 13 kelas ya, yang berbeda-beda dan diampu oleh guru yang berbeda. Kalau dulu di SD kalian menggunakan diajar oleh guru kelas ya, guru kelas dan beberapa guru mata pelajaran, tetapi di SMP kalian akan diajar semuanya oleh guru mata pelajaran dan setiap mata pelajaran berbeda guru itu anak-anak. Terus selanjutnya kalian nanti biasanya diajak berdoa atau absensi dan lain sebagainya, dan itu nanti absensinya tidak per hari tapi per mapel, baik lewat Google Formulir maupun mungkin dipanggil secara langsung pada waktu Google Meet anak-anak ya. Nah, setelah Google Meet biasanya diluncurkan tugas. Nah, ini anak-anak harus bisa menyesuaikan ya, artinya anak-anak ketika diluncurkan tugas segera dikerjakan. Ketika tidak, wah ini akan menumpuk 12 mata pelajaran setiap minggu, itu tugasnya menumpuk-numpuk ya anak-anak sekalian. Maka kalau tidak segera dikerjakan nanti akan terasa berat itu. Selanjutnya anak-anak terkait dengan penilaian ya. Penilaian kita menggunakan acuan kriteria yang dinamakan KKM ya. Nanti tiap mata pelajaran ada KKM-nya dan anak-anak diharapkan bisa mencapai nilai minimal KKM ya. Kalau 70 misalnya KKM-nya ya minimal anak-anak mendapatkan 70. Kalau lebih nah itu lebih baik gitu anak-anak ya. Nah, setelah itu penilaian dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana penilaian dilaksanakan oleh pendidik? Penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik adalah penilaian satu sikap ya, dengan teknik observasi atau pengamatan maupun penilaian diri sendiri. Terus yang kedua adalah penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan nanti dengan ulangan, dengan penugasan baik tertulis maupun lisan itu anak-anak ya. Terus yang ketiga ada penilaian keterampilan, itu nanti ada praktik, ada produk atau hasil, misalnya kalian disuruh membuat karangan atau membuat lukisan, itu hasil produk ya. Terus proyek itu adalah berupa kegiatan ya, misalnya pada waktu kegiatan Idul Adha, anak-anak diminta untuk melihat proses penyembelihan hewan korban dan pendistribusiannya, misalnya seperti itu ya. Karena masa pandemi Covid, mungkin Bapak Ibu guru meminta kalian melihatnya di
YouTube. Nah, itu setelah itu dilaporkan kejadian-kejadiannya, tahapan-tahapannya sampai acara itu selesai bagaimana ya, mulai pembuatan panitia sampai acara selesai. Terus yang ketiga adalah portofolio ya, kumpulan daripada kegiatan anak-anak yang dilaksanakan itu dikumpulkan, itu akhirnya menjadi portofolio. Dan yang terakhir adalah teknik lain. Yang kedua adalah penilaian oleh satuan pendidikan atau oleh yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang pertama adalah PTS, penilaian tengah semester, jika anak-anak sudah belajar selama 8-9 minggu, biasanya September akhir atau Maret ya. Yang kedua adalah PAS, 6 bulan, semester ganjil. Yang ketiga PAT, 1 tahun, yaitu ketika semester genap. Dan yang keempat adalah US, ketika anak-anak sudah kelas 9. Nanti di akhir tahun, akhir kalian sekolah di situ akan ada ujian sekolah. Yang ketiga adalah penilaian oleh pemerintah yang dulu dikenal dengan ujian nasional atau UN. Sekarang ini sudah tidak ada UN lagi, tapi ada yang namanya AN atau asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari AKM dan survei karakter ya. AKM itu apa? AKM adalah asesmen kompetensi minimum yang merupakan kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi dan numerasi atau berhitung, itu anak-anak sekalian. Nah, kalau ujian nasional itu dilaksanakan di kelas 9, tapi kalau AKM nanti akan dilaksanakan di kelas 8. Insya Allah tahun ini sudah akan dimulai untuk kakak-kakak kelas kalian anak-anak. Terus selanjutnya ada kriteria kelulusan atau kenaikan. Ini yang Ibu sampaikan kenaikan ya, karena nanti kalian 1 tahun yang akan datang akan naik kelas 8, yaitu yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas 7 baik ganjil maupun genap. Jadi intinya kalian harus aktif gitu ya. Terus yang kedua deskripsi sikap minimal baik ya, B. Terus yang ketiga nilai EWPK juga baik. Dan yang keempat tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran, baik itu untuk aspek pengetahuan saja atau keterampilan saja, dan atau pengetahuan dan keterampilan. Jadi patokannya adalah mata pelajaran, tidak boleh 3, 4, tidak boleh, itu tidak naik. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 1 Tulungagung. Maka tolong bisa dipahami dengan baik sehingga nanti kalian belajarnya bisa semakin lancar dan insya Allah sukses semua. Allahumma amin. Nah baiklah, yang terakhir tugas anak-anak ya, pilihlah salah satu di antara tema di bawah ini. Pilih salah satu. Mengapa kamu memilih belajar di SMP 1? Apa yang kamu cari belajar di SMP 1? Bagaimana kesiapan belajar yang kamu lakukan setelah kamu menjadi siswa SMP 1? Tulis di kertas folio bergaris 1 halaman penuh ya, jangan 1 paragraf ya. Terus yang kedua, tulisan boleh berbentuk cerita, argumentasi, narasi, puisi juga boleh, bahkan semacam gambar kartun itu boleh ya, yang memotivasi yang baik gitu ya. Terus setelah itu dimintakan tanda tangan orang tua. Kalau sudah disimpan di dalam dokumen keeper atau dalam map, nanti kita serahkan ketika kita sudah bisa tatap muka atau sudah bisa bertemu. Itu anak-anak sekalian tugas dari Ibu dan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekhilafan. Akhirnya Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.